tidak bisa lagi mengelak. Ada satu website yang kemudian membongkar hasil daripada tes DNA kelompok Lawi di beberapa negara termasuk di Indonesia. Dan di sini terpantau ada 6 di Indonesia yang sudah melakukan tes DNA. Ternyata ada beberapa keturunan Pak Alawi dari berbagai negara yang sudah melakukan tes DNA. Ada Yaman, Hadramaut, Qatar, ini masih baru, Indonesia, Jakarta Raya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Butapan Titalupi Kabupaten Bulukumba. Diskursus soal nasab sepertinya sudah sampai pada taraf yang tidak bisa lagi ditawar-tawar oleh kelompok Lawi bahwa mereka memang secara real bukan suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, berdasarkan hasil kajian daripada Kiai Manudin Usman Al-Bantani, yang saya kira itu sudah menghebohkan jagat maya, termasuk dunia internasional sudah mengetahuinya. Yang kedua, lebih fatalnya lagi adalah berdasarkan hasil tes DNA. Oleh karena itu kemudian, kenapa sampai hari ini tidak ada satupun juga dari kelompok Lawi yang berani melakukan tes DNA ketika ditantang. Karena memang faktanya mereka sudah beberapa orang melakukan tes DNA, termasuk yang paling banyak itu adalah di negara Yaman, kemudian negara Arab Saudi juga ada. Dan di Indonesia ini sudah terpantau melalui website daripada Family Tree, DNA Family Tree dari Amerika Serikat, itu ada 6. Ada 6. Dan ini menjadi sesuatu yang sekali lagi tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun. Apapun asumsi yang dibangun oleh orang yang masih membela klan nasab Lawi bahwa mereka bersambung ke Rasulullah, itu menurut saya adalah pembelaan yang membabi buta. Pertama, karena tanpa didasari dengan literasi yang kuat terkait dengan kitab-kitab sejaman sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Manudin Usman Al-Bantani. Yang kedua, memang terpantau langsung berdasarkan hasil tes DNA dan tidak keberaniannya mereka melakukan tes DNA ternyata karena ini. Coba kita simak seperti apa temuan yang terpublish ke media, dan ini sudah sangat viral melalui kanal-kanal YouTube, bagaimana hasil tes DNA beberapa kelompok Lawi di dunia termasuk di Indonesia. Jelas ada Pak Alawi Y32613, GY32613. Ada tanda hijau, hijau cerah ini ya, hijau muda cerah. Ini di Family Tree DNA. Dari sinilah kita bisa mengetahui bahwasannya Pak Alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW karena haplogrupnya G, bukan J. Oke, next. Kita menuju selanjutnya ke Y-Full. Ternyata ada beberapa keturunan Pak Alawi dari berbagai negara yang sudah melakukan tes DNA. Ada Yaman, Hadramaut, Qatar, ini masih baru, Indonesia, Jakarta Raya. Jelas ya, Indonesia, Jakarta Raya. Coba saya tarik geser ke atas lagi, geser ke bawah maksud saya. Geser atau ke atas atau ke bawah ya. Ini di Kalimantan Barat juga sudah melakukan. Indonesia, Sumatera Selatan, GBY 64206, YF 074351. Bawahnya ada Oman, ada Indonesia, ya ini ada Jawa Timur sudah melakukan tes DNA. Bawahnya lagi ada Indonesia, Sumatera Selatan, juga ada Indonesia, Jakarta Raya.
Jadi ada berapa tadi ya? Ada 6 kalau tidak salah orang keturunan Bani Pahlawi dari Indonesia yang melakukan tes DNA. Indonesia Jakarta Raya, Indonesia Sumatera Selatan, ini Indonesia Jawa Timur, dari Sumatera Selatan juga, Kalimantan Barat, juga ada Indonesia Jakarta Raya. Oke, saya kira jelas sahabat. Dari penelusuran website DNA Family Tree itu ternyata orang Yaman memang yang paling banyak melakukan tes DNA. Dan ada juga beberapa orang dari Arab, ada dari Turki, termasuk dari Jerman. Lalu dari Indonesia sendiri itu ada 6 orang yang berhasil terblow up. Ada Jakarta 2 orang, kemudian Sumatera Selatan 2 orang, kemudian Jawa Timur 1 orang, kemudian Kalimantan Barat 1 orang. Jadi total ada 6 orang yang sudah melakukan tes DNA dan semua rungkat. G, haplogrupnya G semua. Artinya apa? Bahwa selama ini mereka tidak mau melakukan tes DNA, terjawab sudah. Bahwa memang tidak akan mungkin bisa terkonfirmasi J1 yang bisa bersandar ke Bani Hasyim atau bersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu menjadi sangat wajar kalau hari ini mereka cuap-cuap memasang kaki-kaki di bawah untuk melabrak apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, dan bahkan melakukan premingan-premingan dengan menggunakan budak-budaknya dalam rangka merungkat hasil tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Karena memang faktanya mereka tidak akan mampu sampai kiamat, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Gus Fuad Pleret, tidak akan mampu membuktikan bahwa dirinya adalah suriat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita selalu terbuka sebenarnya bahwa sekalipun kalian bukan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selama kalian beradab, berilmu, tidak melakukan doktrin-doktrin halu, tidak menghina ulama-ulama Nusantara, tidak membelokkan sejarah, tidak memalsu makam dan seterusnya, pasti kami dengan sangat terbuka memaafkan kalian. Tetapi kalian harus betul-betul tulus. Jangan hanya melakukan permohonan maaf yang seolah-olah itu pun sampai hari ini kalian tidak pernah mau mengklarifikasi itu semua. Bahkan di saat yang sama justru masih ada oknum-oknum habaib yang ngedabrus kanan kiri. Bahar Smaik misalnya dengan gaya-gaya ceramahnya yang barbar seperti itu, mengangkat pedang, seolah-olah memang kalian ini tetap bersikuku bahwa kalian adalah zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi di sisi lain tidak mampu menjawab apa yang menjadi tuntutan daripada rakyat Indonesia. Karena ini sudah ranahnya rakyat Indonesia sebenarnya, karena lepas dari hasil penelitian Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, semua orang sudah memahami itu. Tentu baik langsung dan tidak langsung rakyat Indonesia membutuhkan kalian transparansi terhadap nasab Anda. Nah, tetapi sekali lagi bahwa dengan adanya eksplorasi dari satu website yang merupakan salah satu lembaga di Amerika Serikat yang memiliki kapasitas untuk melakukan uji tes DNA terhadap gen-gen yang ada di dunia, genetik-genetik yang ada di dunia, dari mana saya sumber asal usulnya orang, saya kira real akan terpantau di sana. Anda tidak mampu melakukan itu. Bukan tidak mampu ya, Anda tidak mau melakukan itu. Sehingga apapun yang Anda sampaikan hari ini, wajar saja kalau rakyat Indonesia yang waras tidak percaya lagi kepada kalian. Kecuali memang yang sudah terlanjur jadi budak, yang susah keluar dari doktrin-doktrin halu kalian, yang masih menganggap kalian sebagai cucu Rasulullah. Nah, itulah yang memang agak berat untuk menerima kenyataan ini, dan bahkan kadang-kadang mereka siap menjadi mortir untuk kalian semua berhadapan-hadapan dengan kami-kami ini yang waras. Nah, tetapi itu juga sunnatullah bahwa akan ada orang-orang yang selalu berpihak kepada kezaliman hanya untuk bagaimana membela majikannya, untuk kepentingan majikannya, sekaligus untuk kepentingan dirinya. Dan itu bagi saya dalam hidup ini sah-sah saja. Tetapi yang paling penting adalah bahwa rakyat Indonesia hari ini sudah tahu persis siapa kalian. Sehingga wajar misalnya kalau beberapa cabang NU melakukan penolakan terhadap ceramah-ceramah yang kalian sampaikan, seperti misalnya di Solo Raya itu. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada semuanya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya sebagai referensi, tambahan informasi kepada kita semua agar kita tidak gampang dibodoh-bodohi atas nama suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.